Siapa yang manggil gitu tadi? Mungkin ada yang perlu dirubah sedikit. Perkenalkan, saya Fakih dari PJPM Karanganyar Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Namanya siapa? Fakih. Fakih. Ya, Fakih. Oh, Fakih. Fakihudin. Ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan, mungkin juga mewakili dari beberapa yang nanti terasa terpaparkan. Dan nanti akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan, Pak Anies. Yang pertama adalah kita sudah tahu track record jenengan dan juga apa yang sudah berlalu selama 1 tahun belakang ini. Yang menjadi pemikiran saya adalah seorang Bapak Anies Rashid Baswedan. Mohon maaf, saya sering mengikuti di YouTube ataupun juga melihat di konten-konten sosmed. Dikatakan seorang pengangguran, mohon maaf Pak G, tapi kok bisa tiba-tiba meresmikan sebuah jembatan. Yang menjadi pertanyaan di kepala saya adalah sebenarnya apa sih yang mau dicapai atau yang ingin diinginkan oleh seorang Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah saya terutama sebagai salah satu, kalau dari ada jutaan pemilih jenengan ketika Pilpres, saya salah satu. Dan mungkin ada puluhan atau ratusan yang berkat usaha yang saya sampaikan. Karena walaupun saya mungkin masih muda tapi kadang mengisi pengajian. Jadi gitu Pak Anies. Dan jadi pertanyaan adalah kami tentu sangat berharap dengan panjenengan ketika kemarin Pilpres di 2020. Nah, apakah yang masih menjadi harapan kami masih bisa kami titipkan pada jenengan ke depan? Dan saya menanyakan posisi jenengan sekarang itu di mana? Bukan di PDM ya maksudnya ketika di pemerintahan, dan yang ke depan apakah akan tetap seperti yang kami harapkan? Karena mohon maaf, ketika kita melihat calon wakil panjenengan, agak kecewa juga dengan keadaan seperti itu. Dan yang terakhir, Pak Anies, mohon red apa yang saya sampaikan. Apakah cara komunikasi saya yang seorang pendidik juga guru yang berharap bisa mendapatkan kesejahteraan ke depannya, apakah sudah bisa, mohon maaf, bisa dinilai dengan yang berdiri di sebelah sana itu kira-kira lebih pantas siapa yang kalau di media ataupun juga di ruang publik? Mohon di-red cara komunikasi saya. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, dipersingkat ini nama. Sini dulu. Nama. Baiklah Pak Anies. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian. Saya dari Sragen, saya mewakili warga biasa, warga sipil. Sebelum ke pertanyaan, saya mau curhat Pak Anies. Terima kasih sudah mengikuti kontestasi presiden kemarin. Pak Anies luar biasa dengan inovasi-inovasi yang jauh lebih di depan seperti Desa Anies ataupun gagasan-gagasan seperti kontrak farming maupun pendidikan gratis dan penguatan KPK yang mana menurut saya melebihi pasangan lain Pak Anies. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Pak Anies. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Belakangan ini langkah Indonesia dalam geopolitik internasional menimbulkan pro kontra, yakni memutuskan untuk bergabung Board of Peace bentukan Donald Trump, yang mana sekutunya Netanyahu Pak, sekutunya Israel. Yang mana kita sebagai anggota, menurut Pak Anies, bagaimana seharusnya sikap bangsa Indonesia yang berkomitmen terhadap kemerdekaan Palestina, terutama terkait BOP ini? Begitu saja Pak Anies, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ian. Oke, poin yang Palestina. Selanjutnya Bu Marji. Oke, monggo silakan Bu. Saya adalah Bu Marjianti yang mengikuti kegiatan Bapak hampir di YouTube-nya sama dengan tadi. Kemudian bahkan saya ikut di Facebook-nya relawan Bapak Anies, tapi tidak pernah komen. Pak Anies yang kami hormati, kami menanyakan. Jadi tadi penjenengan Nitiko bahwa Indonesia itu banyak sekali masalah, stok masalah yang banyak luar biasa. Dan harapan kami jika nanti, pertanyaan dari kami, jika nanti tahun 2029 Pak Anies jadi presiden, program prioritas apa yang diselesaikan Bapak? Karena luar biasa pendidikan ini termasuk program ke depan, karena memang banyak sekali hal-hal yang kami mengerti dan kami mengikuti ketika kegiatan negara itu sampai gemes
negara ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, kami di pendidikan dan kami adalah di madrasah. Kemudian kami seakan-akan dibedakan dengan sekolah yang di Diknas, Bapak. Jadi kalau contoh kemarin itu di SD SMP itu ada revitalisasi, tapi madrasah tidak pernah dapat. Semua, tapi kalau bos dapat. Termasuk Bapak, termasuk hak-hak, misalkan kebetulan kami juga masuk di tim penjamin mutu Pak Didik Suhardi, sehingga mengetahui ketika Pak Gogot itu menyampaikan ini untuk SD, untuk madrasah tidak ada. Nah, termasuk program yang ini, yang D3 atau belum S1 bisa S1, itu biaya negara atau ada subsidi. Nah, untuk madrasah itu tidak ada. Bapak, kami mohon nanti kalau panjenengan jadi presiden, mohon disamaratakan. Kemudian yang terakhir, Bapak Anies yang hebat luar biasa. Kebetulan kami juga kemarin itu di Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Di sana kami temui pendidikan yang gajinya teman-teman itu baru 150, Bapak. Sampai mau nangis, Bapak Ibu. Kemudian satu ruangan ini untuk ruang kepala sekolah, untuk ruangan guru, ruang masak, dan semua jadi satu, termasuk perpustakaan. Maka nanti ketika Pak Anies menjadi presiden, semua diubah, harus sejahtera semua. Ya. Kemudian di masa Samarinda, Bapak, itu dalam ketemu dengan hampir di Samarinda itu semuanya Bapak Anies, tidak ada yang lain. Betul. Jadi seluruh Kabupaten Samarinda, Provinsi Samarinda itu hanya Pak Anies, tidak ada yang lain. Maka angkat jempol untuk beliau. Semoga doa kita nanti beliau bisa menjadi presiden Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anies. Saya Hayati Lufus, Kepala FI Muhammadiyah Bloran, dan juga dari Ranting Aisyah Kerjo. Pertanyaan saya, kalau kita anugerah yang mendapat putra bangsa seperti Pak Anies luar biasa, kita punya harapan besar. Tetapi saya tahu, kita harus tahu bahwa peradaban itu dibangun bukan oleh satu orang, tapi kerja kolektif. Satu hal Pak Anies yang menurut saya menarik dan saya ingin praktekkan di sekolah saya, dulu di kementerian waktu dipimpin Pak Anies itu pernah ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Itu bagaimana bisa diterapkan, karena kesulitan kami untuk membangun budaya literasi itu sulit sekali di sekolah. Jangankan anak gurunya pun minat baca tinggi, tetapi daya baca yang rendah seperti kata Bapak seperti itu. Dan untuk membangun peradaban itu dimulai dari literasi gitu. Jadi kita ingin orang-orang orang-orang seperti Pak Anies ini akan banyak, sehingga peradaban itu diusung bersama, tidak hanya mengharapkan pada Pak Anies. Nggak mungkin, itu pekerjaan besar dan kita kolektif jama'i gitu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Peradaban itu kira-kira urutan gitu, diajarkan, dibiasakan, sehingga menjadi kebiasaan itu kemudian menjadi kebudayaan itu menjadi peradaban. Jadi sampainya ke peradaban itu melalui proses ini. Bapak sekalian, perhatikan sirah Rasul, Nabi besar baginda Muhammad SAW itu mendidik masyarakat satu kota. Betul nggak Mas Heri? Dididik. Dan proses pendidikan itu berjalan terus-menerus. Dijalankan proses pendidikan itu 10 tahun di Madinah. Betul nggak Mas Heri? Lalu dilanggengkan 29 tahun dengan Pak Khalifah. 39 tahun itu kita sering menyebutnya sebagai kita yang berada di kawasan Nusantara Asia Tenggara ini memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Ini harus ditumbuhkan, ini harus dikuatkan. Nah, dengan apa? Pendidikan
Tapi pendidikannya jangan pendidikan yang membangun sekolah atau kampus sebagai gudang ilmu, tapi sekolah kampus sebagai laboratorium masa depan. Beda ya. Dengan gudang ilmu itu pokoknya ngumpulkan saja. Dengan laboratorium masa depan mencoba membuat jalan baru, membuat terobosan baru. Maka pertanyaan yang harus muncul ini, apa sumbangan umat Islam untuk kemanusiaan dunia? Dan itu dimulai dari pendidikan. Jadi saya Bu Hayati, yuk pendidikan kita seriusi dengan terobosan-terobosan, dengan keberanian untuk menggunakan pendekatan baru, karena ilmu neuroscience sudah berkembang pesat dan pendidikan harus mengadopsi perubahan di bidang neuroscience itu dalam pendidikan kita. Bu Marjianti, apa prioritasnya jika menang? Oh, udah lewat ya Bu kemarin. ya, yang kemarin nggak milih tanggung jawab sekarang. Gini saya ini melihat yang namanya pembangunan itu adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan fisik. Semuanya untuk menopang manusia. Jadi fokus bangunnya pada manusia. Kalau saya boleh sampaikan, kualitasnya apa? Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan itu. Dan kalau kita ingin pendidikan maju, paling sederhana, gurunya harus sejahtera itu. Ayo, kalau kita ingin guru itu fokus mengajar, maka kita fokus mengurusi hidupnya. Sederhana bukan? Kalau kita fokus ngurusin hidupnya, gantian kita minta guru fokus ngurusin. Nah kalau kita setengah hati, ya guru juga setengah hati, betul nggak Ustaz? Gajinya hanya cukup untuk 20 hari. Lah terus yang 10 hari dari mana? Mbok kita ini kalau memberi sesuatu jangan basa-basi. Kalau memberi sesuatu itu yang lengkap. Jadi menurut hemat saya pendidikan, kalau guru dibereskan misalnya, dan itu ada uangnya, tinggal mau digeser apa tidak. Uangnya ada, tinggal mau digeser apa tidak. Kalau digeser uangnya, maka guru bisa sejahtera. Habis itu guru terus-menerus dilakukan peningkatan, maka insya Allah masa depan bangsa kita akan jauh lebih hebat. Dan kualitas manusia ini kunci, kunci betul. Bapak Ibu, Asia ini kalau dibandingkan dengan Eropa, Asia itu dulu terbelakang secara pengetahuan. Yang memulai pertama perubahan namanya Jepang lewat pendidikan. Habis itu Tiongkok pendidikan, Korea pendidikan, Taiwan pendidikan, Singapura pendidikan, semua pendidikan. Yang kita lihat 60 tahun terakhir ini. Untuk kaya bisa pakai sumber daya alam. Saudi Arabia kaya raya dari mana? Minyak. Qatar kaya raya dari gas. Untuk kaya bisa dari sumber daya alam. Mempertahankan kekayaan pendidikan. Mempertahankan kaya pakai pendidikan. Tapi kalau kaya bisa pakai sumber daya alam. Di sini juga kalau di Karanganyar ini ketemu tambang yang mendadak pemerintah kayanya langsung kaya, tapi mempertahankan kaya pendidikan, pada pendidikan. Jadi kalau saya melihat prioritas kita itu adalah pendidikan. Memang pendidikan ini jangkanya panjang, tapi dampaknya yang kedua, kepastian hukum, tata kelola yang benar. Karena bagaimana kita bisa bekerja kalau tidak ada kepastian hukum? Lah seperti tadi cerita Pak Ketua, suami mau menyelamatkan istri yang dijamret malah jadi nah, itu kan ketidakpastian hukum. Betul nggak Ustaz? Apa yang terjadi kalau sekarang kalau nanti ada orang melanggar, ada orang kejahatan, ada nggak yang mau turun tangan? Pun boten mawon nanti daripada urusan
panjang, repot, malah jadi malah disuruh minta maaf lagi. Ini namanya ketidakpastian, dan itu ya, ketidakpastian itulah yang membuat orang tidak mau berkegiatan di Indo. Kenapa? Nah, kalau di Indonesia tidak ada kepastian hukum, ya. Jadi itu, Bu, soal madrasah dan umum, nah ini memang diskriminatif. Dulu anak saya itu satu madrasah, satu umum di Jakarta. Kami sekolahkan di MP, Madrasah Pembangunan, yang bagian dari UIN Ciputat. Saya ikut di sini. Dan kita merasakan sebagai orang tua bagaimana madrasah UI, kalau madrasah pembangunan itu relatif maju. Tapi kita dengar madrasah itu selalu soal dukungan berbeda. Nah, jadi ke depan tidak boleh lagi dibedakan. Bukan besok. Kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, semua guru-guru madrasah mendapatkan bantuan dana sama seperti guru-guru sekolah umum, semuanya, dan tidak dibedakan. Dan itu pertama kali. Kenapa? Karena dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak ngurusi agama. Nah, ini pendidikan apa agama itu? Ini pendidikan. Memang pendidikannya dalam urusan agama, tapi urusannya pendidikan. Nah, itu. Jadi soal menjadi perhatian. Lalu bagi semua yang sudah berjuang, terus kemarin kami ingin sampaikan rasa syukur karena perjuangan kemarin itu bersama-sama dengan orang-orang ikhlas di mana-mana, yang istiqomah. Saya keliling Indonesia 130 kota kabupaten dalam waktu 1,5 tahun, berjabat tangan dengan jutaan tangan. Dan jabat tangan itu saya merasakan jabat tangannya tidak ada jabat tangan basa-basi. Jabat tangan itu betul, pelukan itu betul. Dikerjakan semua dengan iuran. Jadi semuanya iuran sendiri, mandiri. Karena itu saya itu kalau selesai proses itu memiliki beban moral besar sekali. Bapak Ibu kan bercerita, kalau saya mengalami, saya ke bandara nanti ketemu dengan seseorang yang nyalami, dia bilang, "Pak, saya mau foto karena saya kalau malam doakan fotonya." Terus ketemu, "Pak, ini kita sama-sama doakan." Itu saya temuin itu terus, saben kemana-mana itu bertemu. Dan itu yang membuat saya merasa yakin bahwa orang-orang yang kemarin berjuang bersama adalah cikal bakal untuk Indonesia yang bersih, Indonesia yang khusus. Kenapa saya bilang cikal bakal? Bapak Ibu mungkin melihat dari jauh, kan waktu itu ada kampanye di JIS ya, Jakarta International Stadium. Itu dari mana-mana datang, semuanya ongkosnya sendiri, biaya sendiri, berangkat sendiri. Dan warga di sana sekitar JIS itu membuka rumahnya untuk semua warga itu numpang mandi tinggal di situ. Semuanya disiapkan oleh warga. Jadi betul-betul ada yang merasakan nggak datang sana? Bapak Rawuh, Pak. Ya, penggemar berat ya. Nah, acara selesai misalnya. Pas acara selesai, nah ini saya mau cerita nih. Panitia menerima banyak sekali HP yang ditemukan. Jadi bukan laporan HP hilang, laporan menemukan HP. Bapak Ibu, kalau laporan HP hilang itu normal, tapi kalau panitia ketumpu ada HP yang ditemukan, artinya apa? Jujur. Itu kumpulan orang jujur. Loh, kalau nggak jujur ada HP hilang, apa yang terjadi? Dibawa pulang. Makanya saya katakan ini adalah orang-orang yang dikasih sembako nggak bergeming, dipaksa nyoblos nggak pindah, pokoknya istiqomah lurus lempeng. Nah, ini cikal bakal Indonesia masa depan. Ini kita lagi butuh generasi seperti, dan kemarin jumlahnya 40 juta. Ya belum banyak dibandingkan 140, tapi 40 juta ini jangan dianggap enteng. Ini 40 juta ini adalah orang-orang istiqomah. Ini bekal buat kita ke depan.
Karena itu saya sering sampaikan, saya nggak kemana-mana, lebih baik dibilang pengangguran, tapi bisa kesana sini. Untung ada Muhammadiyah undang, kamu di sini. Nah, jadi pengalaman perjuangan kemarin menunjukkan kita masih punya stok orang-orang yang tidak bisa dibayar. Di negeri di mana kita merasakan begitu banyak urusan bisa diselesaikan dengan uang. Aturan tidak boleh, bisa boleh, asal ada apapun diselesaikan. Nah, jangan sampai kita merendahkan itu. Kemudian Bung Ian tanya soal Board of Peace. Ini sensitif Bung Ian. Baru aja ada keramaian di sana. Tapi kira-kira begini Mas Jaya. Kalau soal Board of Peace biar nanti para ahli hubungan internasional yang menangani. Tapi kita melihat bahwa sikap-sikap yang dilakukan oleh Presiden Amerika sekarang seringkali sikap-sikap yang tidak mencerminkan penghormatan atas tatanan hukum. Yang beliau sendiri mengatakan, buat saya hukum internasional itu tidak penting. Yang penting adalah prinsip diri sendiri. Kita ini kenapa membuat aturan hukum kan supaya tidak dikelola secara sewenang-wenang. Jadi kalau ada pribadi yang sudah terlihat begitu mau membuat sebuah badan, kira-kira badannya menghormati aturan hukum tidak? Itu nggak perlu rumit-rumit. Jadi ini tantangan untuk kita. Indonesia negara yang bebas aktif. Jangan sampai kita terjebak dalam urusan-urusan yang sebenarnya kita nggak perlu amat. Yang kita perlukan itu Indonesia yang baik, domestiknya benar. Di internasional kita bereskan dulu domestik dengan baik. Internasionalnya secara strategis. Ada yang diikuti, ada yang tidak. Tidak harus semuanya diikuti. Ya, Pak Fakih tadi tanya tentang pertama cara komunikasi panjenengan. Oh bagus sekali Pak Fakih. Mana Pak Fakih tadi? Pak Fakih. Oh jangan bahasa. Ya, Pak Fakih. Kalau ditanya komunikasi sudah bagus. Kalau dikasih nilai nanti ada yang membandingkan. Jadi yang jelas saya melihat kita perlu untuk menjaga adab di dalam komunikasi itu, karena itulah yang sering membuat keresahan, keretakan. Nah, Pak Fakih tanya, apa sih yang mau dicapai? Tapi sekalian kami itu melihat, saya merasa bersyukur sekali, beruntung bahwa dapat kesempatan pendidikan dari mulai dulu masa kecil sampai sekarang, sampai kuliah dan lain-lain. Nah kami merasa perlu untuk kita sama-sama berbuat. Negeri ini sudah mengangkat begitu banyak orang lewat pendidikan. Sekarang saatnya bayar balik. Jadi kalau saya mau ditanya apa yang perlu dicapai, saya ingin bayar balik atas semua yang sudah saya terima dari negeri ini. Nah, bayar balik. Nah, dengan menggerakkan seperti ini, alhamdulillah gerakan membangun jembatan ini bergerak di mana-mana, dan ini dikerjakan memancing juga yang lain untuk terlibat. Saya dengar pemerintah sekarang akan membangun 300.000 jembatan desa. Itu bagus, jumlahnya bagus, 300.000. Kalau 300.000 4 tahun, berarti per tahun 75.000. Berarti kalau per tahun 75.000, per bulan 75.000 per tahun, bagi 12 kira-kira 6.000. Nah kita doakan dan kita dukung, mudah-mudahan terbangun 6.000 jembatan per minggu itu. Bahkan kita pengen jadi lebih banyak lagi. Jadi saya merasa kita kerjakan, mudah-mudahan pemerintah mau terlibat, mudah-mudahan yang lain mau terlibat. Nah kalau saya di mana saat ini, saya masih terus aktifnya di aksi bersama. Ada teman-teman yang buat partai, saya bilang bismillah silakan jalan bikin partai.
karena perjuangan politik memang memerlukan partai, biarkan itu terbangun. Tapi kita ingin pastikan pada semua bahwa perjuangan ini adalah membawa niat awalnya dan tidak boleh berubah, melaksanakan perintah konstitusi. Apa perintah konstitusi? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya. Kenapa kita semua bergerak? Karena kita ingin menghadirkan keadilan. Yang itu saja. Dan ini ya, terus sekalian, kalau kita memimpin, ini pengalaman saja memimpin. Kalau memimpin 10 orang, maka 10 orang itu saya beri tugas satu-satu, Bapak Ibu. Kalau saya memimpin 100 orang, maka saya bikin struktur organisasi. Nih, PDM, bikin strukturnya, lalu bikin tugas tiap-tiap pos, ada SOP-nya, ada targetnya. Itu kalau 100 orang, 1000 orang. Tapi kalau memimpin 10 juta orang, apalagi 200 juta orang, memimpinnya pakai apa? Kasih tugas satu-satu, bisa. Pakai struktur organisasi juga bisa. Memimpin yang menggunakan nilai, values, nilai. Nilai-nilai itu menjadi pegangan. Nah, kalau nilai yang dipegang dan nilai keadilan, maka semua yang di bawahnya nanti mengerjakan keadilan. Karena nilainya ini yang harus dikembalikan di negeri ini, bahwa perjalanan pemerintahan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus sekalian, ini sudah 17.45, nanti nggak sempat foto-foto. Kita pengen foto-foto, saya yang pengen foto-foto, saya punya kenang-kenangan. Ini saya sambil tadi duduk di situ terima WA, rupanya banyak yang motret dikirim ke teman-teman saya. Saya punya banyak teman dari Karanganyar, dan masing-masing teman dari Karanganyar terima foto dari Bapak Ibu semua. Ini sudah langsung ke saya. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, terima kasih atas kehadirannya. Pak Farid, Mubasir Lumilin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan bubar dulu karena acara belum selesai. Setelah ini acaranya pemberian kenang-kenangan dari PDM Karanganyar berupa buku Qiraah Dakwah Muhammadiyah kepada Pak Ketua, dipersilahkan, dan dibersamai oleh Bapak Ibu dimohon untuk belum bubar karena setelah kita akan ada foto bersama. Oh ya, baik. Mundur dikit, biar dibeli bersama Bapak di atas semua.